waktunya, Pak CEO dan teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berjumpa kembali seperti biasa, 2 minggu sekali kita ada silaturahmi dengan CEO SIP, ya, di mana setiap 2 minggu sekali kita selalu ada yang dibahas ataupun ada informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Pak CEO malam hari ini. Jadi kita bisa nyimak bareng. Ini khususnya bagi teman-teman yang baru pertama kali juga ikut di Zoom silaturahmi setiap malam minggu, 2 minggu sekali, nanti bisa ada sesi tanya jawabnya juga. Yang pertama hari ini dengan judul yang sesuai dengan yang diinformasikan Pak CEO, yaitu membahas 13 keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh setiap member SIP. Ya, apa yang disampaikan Pak CEO itu yang benar, karena setiap member SIP itu harus menguasai dasar-dasar yang telah disampaikan di 13 ini, sehingga sangat penting sekali. Malam hari ini kita sekaligus silaturahmi dan menimba ilmu yang akan disampaikan oleh Pak CEO malam hari ini. Semoga kita menjadi member SIP yang paham menjalankan bisnis ini, membesarkan bisnis ini, membesarkan SIP ke depan. Jadi untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, supaya sama-sama menyimak, kita akan dengarkan langsung Zoom pada malam hari ini kepada Pak CEO, Pak Adi Wijaya. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak CEO. Recording in progress. Terima kasih Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua yang telah memenuhi undangan kami pada malam hari ini dalam rangka pelatihan 13 keterampilan dasar member SIP. Jadi keterampilan ini wajib dikuasai oleh semua member SIP. Jadi nanti setelah saya melakukan pemaparan akan ada 2 sesi tanya jawab. Sesi pertama tanya jawab seputar materi paparan, yang sesi kedua baru tanya jawab umum. Kita mulai aja presentasinya. Sudah muncul Pak Sulaiman? Muncul Pak. Oke, mantap. Jadi di SIP ada 13 keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh setiap member SIP. Pada malam hari ini akan saya jelaskan dengan format laptop ya. Jadi cara prosedurnya sama persis dengan yang di HP, tetapi nanti akan ada sedikit perbedaan. Karena saya menggunakan laptop, nanti teman-teman menggunakan HP, nanti mungkin tampilannya agak beda. Tetapi secara prosedur itu sebenarnya sama persis. Kita mulai dari ini muncul kan Pak Sulaiman gambarnya? Muncul Pak, muncul apanya? Jadi apanya ini? Ya, keterampilan nomor 1 yang wajib dikuasai oleh member SIP, yaitu teman-teman harus menguasai cara daftar aplikasi SIP ya. Oh ya, mesti saya ketik nih. Jadi targetnya adalah member ya, member mengetahui, tahu aja biar cepat ya, tahu aja ya. Member mengetahui cara daftar aplikasi SIP. Ada nggak yang mau jadi volunteer nih, ngirimin link referral ke saya? Kita mau praktis soalnya, jadi sambil learning by doing. Ada nggak yang volunteer mau ngirim link referral? Jadi kita langsung praktek nih. Coba ada yang bisa ngirim ke saya gitu, ngirim link referral. Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Oh iyalah, kirim ke ini. Kirim ke WA saya. Kirim ke WA. Link referral saya Pak ya. Ya, coba kirim link referral. Kita praktek ini nih, yang pertama cara daftar aplikasi SIP. Jadi caranya yaitu dengan cara kita meminta link referral kepada orang yang mengajak kita ya. Jadi kalau kita mau join SIP, caranya kita meminta link referral kepada pengundang kita.
ini WA saya nih, teman-teman, ini WA saya. Ini kan versi laptop ya. Kirim deh linknya ke sini, ke nomor saya yang ada di grup tuh. Siap, siap. Coba kirim ke, ya coba Pak Sulaiman kirim. Pak Nasimuddin. Nasimuddin tuh. Ya, Pak Nasimuddin Pak. dikirim. Kirim, Pak. Ya, Pak ya, Nasimuddin. ya. Udah dikirim Pak Nasimuddin belum? Saya lagi mau kirim, Pak. Ya coba kirim. Ini praktek nomor 1 ya. Praktek nomor 1. Ya, praktek nomor 1. Nomor yang mana, Pak? Nomor yang ada di grup. Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu nanti Pak Sulaiman aja. Tahu, Pak. Adijaya. Sekarang di layar teman-teman munculnya gimana? Tampilan apa? Layar putih ya? Iya, enggak ada tulisannya, Pak. Keterampilan. Ya, oke. Teman-teman ada ngelihat di layar, ada lihat tampilan WA nggak WA saya? Ada ngeliat nggak? Nggak ada. Ya, ada, Pak. Enggak nampak tampilan WA. Belum. Ya, kalau nggak nampak kita sekarang ganti dulu layarnya ke, bisa nggak ya? Coba dulu ya. Siapa tahu bisa kan? Ada muncul nggak tampilan WA? Ya, ya. Nampak. Kelihatan, Pak. Ya kan, muncul kan? Ya, Munculnya tampilan WA kan? betul. Ya, oke. Ini adalah WA versi laptop ya. WA versi desktop. Nah, jadi kalau kita belajar cara join SIP, yang pertama yaitu kita meminta link referral kepada pengundang. Nah, ini kan pengundang saya Pak Nasimuddin ya kan? Pak Nasimuddin, saya minta link referral, kemudian dikirimlah link referral oleh Pak Nasimuddin. Link ini kita klik. Nah, pokoknya kita praktek sampai kelar. Nah, kita klik link yang dari Pak Nasimuddin, kemudian kita isi semuanya ya. Dari nama. Misal kan, misal aja kan, boleh kan? Misal namanya ini misal. Udah dilapis. Udah Misal ya. dilapis. Kemudian nomor WA-nya 0822 8984 8594. Benar nggak? 0822 8984 8984 8594, benar. Di layar saya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan terbuka linknya. Oh iya benar ya. Untung Pak Sulaiman ngomong. Kita ulangin lagi lah, kita ulangin lagi. Sekarang kita tampil Ya. WA-nya ya. Ya, baru nampak tampilan WA-nya aja. Oke, saya ulangin. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau join SIP, caranya yaitu kita dengan cara mengklik link referral yang dari pengundang. Kita klik link yang dikasih Pak Nasimuddin, kita klik. Oke, nah Ya. muncul. Nah, ini pindah layar. Untung Pak Sulaiman ngasih tahu nih. Kita pindah layar. Nah, setelah linknya kita klik, kita akan diarahkan ke halaman registrasi. Nah, muncul ya. Ya, muncul. Nah, di halaman registrasi ini kan contoh aja. Jadi sebenarnya namanya contoh kan bebas kan. Jadi di halaman ini saya contohkan aja ya. Namanya anggap aja gini namanya nih. Namanya anggap aja gini. Kemudian nomor WA-nya kita isikan 0822 8984 8594. Kemudian passwordnya kita bikin contoh ya, passwordnya semangat. Ya kan? Kemudian kita ketik password yang sama di bawah. Semangat. Kita cek bisa nih, kita cek. Benar nggak ketik? Nah, semangat kan, semangat. Kemudian kita pilih domisili tempat tinggal. Ya, provinsinya kita pilih. Kalau saya tinggal di Riau dan kabupatennya saya di Inhil. Begini aja udah, cuman ketik nama, nomor WA, bikin password sama domisili, lalu kita klik daftar. Ya kan? Udah jadi deh. Jadi kan? Aman. Berarti tutorial nomor 1 udah kelar. Ya, di bagian sini yang paling penting apa? Yang paling penting user ID ya.
User ID jangan sampai salah nih. Jangan sampai salah. Jangan sampai lupa. Jadi saya bikin akun baru tadi dengan user ID-nya SIP 006716. Oke, kita masuk ke tutorial yang kedua. Jadi totalnya ada 13 tutorial. Kita sekarang masuk ke tutorial yang kedua, yaitu cara login aplikasi SIP. Jadi di tutorial nomor 2 ini teman-teman punya target 2 ya. Teman-teman punya target 2. Yang pertama ya, kita harus tahu ya alamat website SIP gitu ya. Kita harus tahu alamat website SIP. Kemudian ya yang nomor 2 nih, yang nomor 2 member ya. Kita harus tahu ya, kita harus tahu cara login aplikasi SIP. Nah, sekarang kita praktek 2.1 dan 2.2 kita praktek ya. Munculkan Pak Sulaiman? Muncul, Pak. Nah, Pak Sulaiman hafal nggak alamat website SIP? Hafal nggak? Harus dibaca dulu, Pak. Sustainable apa dong? Sus? Sustainable. Bentar, Pak. Sustainableincome.id. Nah, Ya, betul. Sustainableincome.id. ya. Kalau salah ketik nggak mau dia. Sustainable income Income.id. Jadi kalau kita ketik sustainableincome.id, kita akan diarahkan ke halaman login gitu ya. Ya, Jadi teman-teman penting kita untuk tahu alamat website SIP. Jadi harus hafal nih ya, harus hafal. Kalau teman-teman salah kamar ya, salah nyasar gitu kan ke website lain, wah itu bahaya karena teman-teman bisa dicuri nanti datanya. Kalau teman-teman nyasar. Yang benar kan sustainableincome.id gitu kan. ya, Tiba-tiba teman-teman diarahkan ke sustainableincome.com. Nah, itu penipuan. Artinya itulah website SIP yang palsu. Yang asli adalah sustainableincome.id. Selain ini berarti alamat websitenya palsu. Nah, oke ya, 2.1 kita mengetahui atau hafal alamat website SIP. 2.2 yaitu kita tahu cara login aplikasi SIP. Cara loginnya yaitu dengan kita mengetik. Tadi apa nggak kita tadi ya? Kita ketik ya. Jadi teman-teman jangan salah, yang atasnya itu user ID, yang bawahnya password. Jadi yang atas bukan kita ngetik alamat email, bukan. Tapi yang kita ketik adalah user ID kita. Tadi kan udah bikin baru tuh, SIP 006716. Ya kan? Kemudian passwordnya tadi kita sama-sama bikin. Tahu nggak passwordnya apa tadi? Semangat. Banget. Ya, jadi tadi yang udah kita bikin user ID-nya SIP 006716, passwordnya sama-sama kita tahu adalah semangat. Lalu kita klik login. Simpan boleh kalau benar. Nah, benar ya, benar nih. Gitu ya cara login SIP dengan cara yang atas kita ketik user ID, yang bawah kita ketik kalau benar kita ngetik user ID dan benar kita ketik passwordnya baru maka kita bisa masuk. Kalau salah ya nggak bisa masuk. Yang atas diketik coba alamat email ya nggak bakal masuk karena dimintanya user ID yang atas ya, bukan alamat email. Oke, Bapak Ibu kita udah praktek. Poin 1 udah kita praktek, poin 2, 2.1, 2.2 udah kita praktek. Sekarang poin nomor 3. Nah, kan gitu kan. Kita praktek tutorial nomor 3 yaitu targetnya ya. Ini ada keterampilan dan target. Targetnya teman-teman di tutorial nomor 3 yaitu teman-teman ya sebagai member SIP, teman-teman tahu ya, teman-teman tahu cara membagikan link referral. Ini udah hafal semua nih. Tadi Pak itu bisa tuh Pak Nasimudin. Oke, sekarang kita praktek tutorial nomor 3 yaitu cara membagikan link referral. Kita tadi kita buka. Nah, gini kan. Nah, login lagi nggak apa-apa. Nah, kalau udah tersimpan enak.
Caranya membagikan link referral, kalau di HP itu kan ada garis 3 di kiri atas kan? Kalau di HP ada garis 3 di kiri atas, diklik nanti akan muncul seperti ini juga. Ini kalau di laptop langsung muncul, kalau di HP enggak, dia ada titik, ada garis 3, diklik nanti muncul di tengah-tengah ada tulisan referral link, kita klik gitu kan. Nih cara membagikannya seperti ini ya. Cara membagikannya yaitu dengan cara kita copy. Ya copy aja biasa dari mana nih. Nih gini ya, kita salin gitu kan. Tuh. Kalau di laptop kan kalau di HP kan di ini kan ditahan lama gitu. Ditahan lama nanti muncul tulisan salin gitu kan. Kalau di laptop ya Ctrl C. Di laptop Ctrl C. Nah, udah kita salin kemudian kita kirim. Kita kirim ke orang yang mau kita ajak. Misal saya mau ngajak Pak Sulaiman ya. Tadi yang ngajak kan namanya Pak Nasimuddin. Ya, yang ngajak namanya Ya, yang ngajak namanya Pak Sulaiman. Kemudian yang mau saya ajak namanya Pak Sulaiman. Nah, ini ya Pak Sulaiman. Gantilah ganti. Ganti. Coba yang Pak Rizal, coba Pak Rizal misalkan. Pak Rizal. Nah, ini ya. Misalkan saya mau mengajak Pak Rizal, tinggal di Ctrl V aja. Kalau di laptop, Ctrl V. Kalau di apa di HP ya ditahan aja. Ctrl V, kita end. Tunggu dia lagi mikir. Iya, nah gitu. Udah ya. Nah, itu dia. Jadi udah masuk kita ke tutorial nomor 3. Kita sudah sukses ya mengetahui cara membagikan link referral. Kita balik lagi ke asal. Udah ya, paham. Ya, keterampilan nomor 1 beres, keterampilan nomor 2 beres, keterampilan nomor 3 beres. Nah, kemudian kita juga punya keterampilan nomor 4 ya, bukan hanya kita nyuruh orang join. Kita juga bisa joinin orang ya. Kalau kita ketemu teman yang gaptek, ya udah daripada dia bingung daftar sendiri kan bagus kita daftarin ya. Kalau poin nomor 3 kita nyuruh orang daftar sendiri, tapi kalau di poin nomor 4 kita yang daftarin ya. Pak Sulaiman pernah nggak daftarin orang lain? pernah Pak. Oh, pernah kan? Jadi orang tuh nggak tahu beres saja, nanti kita yang bikinin semua intinya kan? Iya. Tapi habis itu saya arahkan untuk ganti passwordnya, Pak. Nah, ya gitu. Kalau poin nomor 3 dia daftar sendiri, kalau poin nomor 4 kita daftarin ya. Member tahu cara bagaimana mendaftarkan orang lain ya. Cara daftarin orang lain. Di poin nomor 4. Nah, kita praktek. Member tahu cara mendaftarkan orang lain. Ya gampang nih ya, kita praktek langsung. Ini praktek nomor 4. Udah muncul layar ya Pak Suleman? Ya, muncul Pak. Muncul kan? Takutnya nggak muncul. Nah, jadi seperti tadi sama ya. Ini kan halaman utama, halaman dashboard ya. Kita klik garis 3 atas di pojok kiri atas, kita pilih bagian referral link. Kalau kita mau daftarin orang bisa ya. Jadi kalau orang tadi suruh daftar sendiri, kita salin linknya, kita kirim ke WA dia. Tapi kalau orang tadi gaptek, kita aja yang daftarin, ya enggak? Nah, ini nih contohnya ya. Ini contoh bagaimana kita bisa mendaftarkan orang lain. Alamat link referral kita klik aja udah. Kita klik link referral kita, ya udah, kita aja yang daftarin. Tadi kan namanya siapa? Namanya Pak Frijal, ya kan? Pak Frijal. Kita yang daftarin aja, nggak usah repot-repot. Nah, udah gitu. Pak, bentar ya. Pak Frijal masih ada? Masih Pak Di. Berapa nomor HP-nya Pak Frijal? 0813 0813. 7173 Bentar Pak, berapa? 0813 7173 7173. 2722. Berapa? 2722. 2722. Oke. Nah, namanya kita daftarin orang lain ya passwordnya gampang-gampang aja, semangat gitu kan. Nanti suruh dia ganti kalau dia mau untuk keamanan suruh dia ganti gitu. Jadi passwordnya semangat. Pokoknya kalau joinin orang gampang-gampang aja yang bikinnya jangan susah-susah. Passwordnya semangat aja udah.
Kalau kita bikinin akun buat orang lain. Kayak ini kan saya bikinin akun buat Pak Afrizal ya. Jadi Pak Afrizal terima bersih, nanti tinggal kita kirim aja user ID dan passwordnya. Kita klik alamat domisili Pak Afrizal, tinggalnya di Provinsi Riau, Kabupaten, Kota, Dumai, apa yang bawah. Kita klik daftar. Nah, udah jadi ya, udah jadi Pak Afrizal. Udah. Kalau kita udah jadi kayak begini, kita udah bikinin akun buat orang lain, kita salin user ID-nya, ya kan? Kita copy ya. Ini kan laptop kan, kalau HP tinggal ditahan aja, salin. Kemudian kita kirim ke Pak Afrizal tadi, ya kan? Jadi kan, Pak, Bapak mau usah repot-repot, join biar saya yang bikinin akunnya gitu kan. Jadi nanti kita kasih data-datanya. Yang pertama user ID-nya kita kasih kan. User ID-nya tadi apa tuh? Kan tuh. Kemudian passwordnya kita kasih juga. Tinggal ini aja udah. Masuk, Passwordnya Pak. semangat. Jadi tuh, gitu caranya. Dah habis. Aku terima. Kita udah berhasil praktek tutorial nomor 4 ya. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kita praktek cara menyetor tabungan. Cara menyetor tabungan ini gampang juga nih ya, gampang ya teman-teman. Kita tinggal lihat aja. Teman-teman nanti ini saya rekam, nanti bisa diputar ulang di YouTube sebagai bahan teman-teman ya yang untuk apa downline. Member tahu cara menyetor tabungan ya. Kita praktek untuk tutorial nomor 5. Ya, kita praktek. Wah, ini Pak Rizal nih baru join tapi mau langsung nabung. Kita praktek. Jadi nanti di pojok kiri atas kita klik titik apa garis 3, kemudian kita klik pengajuan, kemudian klik setoran, kemudian kita ketik jumlah nominal yang mau ditabung. Misal ya, misal kan 1 juta. Ya, kita klik pengajuan, ya, kita klik pengajuan, kemudian kita klik setoran, kemudian kita ketik jumlah yang mau disetor, misalkan 1 juta, lalu kita klik tombol setor. Oke, ya. Apakah saldonya langsung nambah? Ya enggak, ya. Saldonya enggak langsung nambah. Jadi nanti perlu diverifikasi oleh admin keuangan SIP. Kalau nanti duitnya udah ditransfer ke bendahara SIP, baru nanti ada, ini kan statusnya proses kan? Statusnya Ya, proses. Kalau nanti udah dicek sama bendahara duitnya udah masuk, bakal di ACC, baru nanti saldonya nambah. Nah, ini ceritanya ini ya. Dan teman-teman harus tahu ya, di SIP ada fitur baru yaitu batalkan setoran ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak jadi nyetor, nggak jadi nabung, bisa batalin sendiri, nggak usah melapor ke CS. Tinggal dibatalin aja. Nah, sekarang udah kita praktek menyetor tabungan, saya langsung kita approve ya. Saya kan admin SIP kan. Jadi setoran tadi anggap aja duitnya udah anggap aja duitnya udah disetor. Kemudian saya sebagai admin SIP saya approve setoran tersebut. Kalau di approve nanti baru ini ya, baru muncul saldonya di dashboard. Kalau belum di approve ya nggak bakal muncul. Nah, ceritanya saya approve nih. Pak Frijal ada setoran 1 juta saya approve. Nah, udah saya approve tuh. Saya approve, jadi nanti muncul deh. Sekarang saldonya. Sekarang saldonya udah muncul 1 juta. Ya, enak tuh Pak Frijal tuh, dapat duit 1 juta. Oke, kita praktek nomor 5 sudah ya. Praktek nomor 5 sudah. Cara menyetor tabungan. Tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Karena bentar, tunggu bentar. Saya kepanasan, mau nyalain kipas dulu. Tunggu bentar.
Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Cara nomor 6, yaitu member harus mengetahui cara menarik tabungan. Saya yakin yang ada di Zoom ini semuanya udah paham, tapi ini adalah bahan nantinya untuk teman-teman yang mungkin baru join yang belum paham. Kita praktek cara nomor 6. Tadi setelah tabungannya setelah tabungannya di setor, ya, Pak Frijal mungkin ada keperluan, ya, mau beli tiket ke Singapura kan, akhirnya saldonya dipakai. Bagaimana cara kita menarik tabungan? Yaitu dengan cara klik klik garis 3 di pojok kiri atas, lalu klik pengajuan, lalu klik penarikan. Nah, ini ada saldo tabungan Pak Frijal sebesar 1 juta rupiah. Total yang bisa kita ketik berapa nih? Kira-kira Pak Sulaiman tahu ya? Totalnya berapa yang bisa kita ketik? Yang bisa kita ketik totalnya berapa? Dikurangi biaya WD, Pak, 10.000. Berapa Pak Sulaiman kira-kira? 990. Oke. Menurut Pak Nasimuddin berapa? Maksimal yang bisa kita ketik? Maksimal Berapa Pak? Menurut Pak Afrizal berapa maksimal yang bisa kita ketik? 995, Pak. Oke, coba ya kita ketik ya. Kita coba kita ketik. Kalau kita ketiknya 1 juta pasti ditolak sama sistem ya, karena ada biaya admin. Jadi kalau teman-teman ketiknya 1 juta pasti ditolak. Kita prakteknya ya. Coba kalau kita ketiknya 1 juta pasti ditolak. Ya, 1 juta. Saldo kita 1 juta, kita bikin penarikan 1 juta pasti ditolak sama ada PIN ya. Nah, teman-teman, di dalam SIP ini ada PIN transaksi, standarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya. Jadi, kenapa gagal? Karena kita belum menginput nomor rekening di profil. Wajib ya. Kalau ketika kita menyetor, kita nggak perlu nginput nomor rekening. Tapi ketika kita menarik, kita wajib menginput nomor rekening di bagian profil. Nah, kita input dulu di bagian profil. Kita ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bagian profil nah, nomor rekeningnya masih kosong kan? Ini pasti nggak bakal bisa ditarik karena nomor rekeningnya masih kosong. Kita hapus saja tanda strip ini. Kemudian kita ketik nomor rekeningnya. Kalau Pak Afrizal kan nomor rekeningnya Mandiri gitu kan? Ya, Ya Mandiri kan? ya Apa betul, Pak. Mandiri? Apa, Pak? 108 Berapa? 108 108 110 110 kosong, Pak, 00. Hah? 108 Ya, 00 00 110 110 76 76 263 berapa? 263. 263. Nah ya. Ini sementara kalau di strip mau nggak ya kira-kira ya? Kira-kira mau nggak di strip? Biar cepat. Kira-kira aja coba ya. Kita klik simpan. Nah, oke ya. Jadi setelah kita menginput nomor rekening, baru kita bisa mengajukan penarikan saldo di sini. Karena nomor rekening udah kita input, baru kita bisa mengajukan penarikan saldo. Nah, kita ketik tadi ya. Udah pokoknya percaya aja kalau ketiknya 1 juta pasti gagal gitu ya. Maka kita ketiknya kalau kita mau mengetik kalau kita mau menghabiskan tabungan di
kalau kita mau menghabiskan tabungan di SIP, caranya yaitu dengan kita mengurangi jumlahnya, kita kurangin 5.995 ya, 995.000. Kita klik tarik ya. Maka nanti saldonya 0 ya. 995 kita tarik, 5.000-nya untuk membayar admin, maka nanti saldonya habis menjadi 0. Kita ketik tadi 1 2 3 4 5 6 adalah PIN standar. Klik verifikasi, maka saldo kita akan habis. Yang 995.000 tadi ya akan masuk ke tabungan kita, yang 5.000-nya ada untuk membayar admin penarikan. Karena bisa aja beda bank kan, antara SIP dengan bank itu tadi member bisa beda. Jadi ada biaya 5.000 gitu. Nah, oke ya. Itu tadi ya. Tutorial nomor 5, cara menyetor tabungan. Tutorial nomor 6, cara menarik tabungan. Sekaligus juga tadi kita telah melakukan tutorial nomor 7 ya, yaitu cara mengubah profil. Ya. Teman-teman silakan aja kalau mau ngerubah profil, masuk ke bagian profil, kemudian teman-teman ubah tadi ya. Dengan cara kita memasukkan PIN-nya. Kalau kita mau mengubah data profil ya kita harus memasukkan PIN perubahan tadi ya. Udah kita praktek tadi. Kemudian sekarang kita praktek nomor 8, yaitu cara mengubah password. Cara mengubah password. Di bagian profil tadi sama ya. Di bagian profil kita ketik PIN-nya ya, 1 2 3 4 5 6. Ingat aja ya, kalau teman-teman baru join SIP pasti PIN-nya 1 2 3 4 5 6, pasti itu. Kemudian kita praktek tutorial yang nomor 8, yaitu bagaimana member tahu cara mengubah password. Tahu cara mengubah password. Ya. Kita klik ubah password. Kemudian kita ketik password yang lama. Tadi passwordnya apa? Ayo, Pak Sulaiman tadi passwordnya apa? Semangat, Semangat ya. semangat, pantang mundur. Semangat. Password tadi kita punya adalah passwordnya semangat. Yang dibikin upline kan tadi passwordnya semangat, ya kan? Nanti kita ganti aja. Tadi password yang dibikin upline adalah semangat. Kita bikin password baru supaya nggak sama yang lain. Kita ganti aja jadi semangat dong, gitu kan? Kalau yang upline bikin passwordnya adalah semangat, yang kita bikin passwordnya adalah semangat dong, nah, gitu kan? Beda. Supaya nggak bisa ditebak. Semangat dong. Semangat dong. Nah, kita simpan perubahannya ya. Kita simpan perubahannya. Oke ya. Nanti di setiap perubahan ya, perubahan profil, perubahan password nanti akan diminta PIN ya. Nanti akan saya kabarin. Pokoknya seperti itu nanti gambarannya. Kalau teman-teman mau mengubah profil nanti akan diminta PIN. Kalau kita mau mengubah password kita juga akan diminta PIN. Kalau kita mengubah PIN kita juga akan diminta PIN. Nah nih, sekalian aja lah. PIN lama berapa, Pak Sulaiman? PIN lama 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. PIN lama 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita mau ganti nih supaya beda sama yang dibikin upline kan. Nah, kita bikin aja. Misalkan kita balik 6 5 4 3 2 1. Nah, gitu kan. Misal kita balik aja. Teman-teman bebas ya bikin PIN baru, bebas. Jangan ngikutin saya, sesuai selera masing-masing. 6 5 4 3 2 1. Lalu jadi PIN baru kita adalah 654321, kita klik simpan. Nanti akan diminta PIN ya. PIN-nya pakai PIN lama, jangan pakai PIN baru. PIN lama adalah 1 2 3 4 5 6. Kita klik verifikasi. Jadi PIN-nya sudah berhasil diganti ya. Yang tadinya 1 2 3 4 5 6 berhasil diganti menjadi 6 5 4 3 2 1. Oke ya.
Jadi tutorial nomor 9 adalah keterampilan nomor 9 adalah member tahu ya, member tahu cara mengubah PIN. Harus tahu ya, wajib. Ini kewajiban keterampilan yang wajib dikuasai oleh semua member SIP. Oke ya. Ini tadi nomor 8 udah kita praktek, nomor 9 udah kita praktek. Nah, nomor 10 sekarang cara mereset saldo. Cara mereset saldo. Cara mereset password. Kita praktek. Oke, sekarang kita praktek cara mereset password. Nah, anggap aja kita lupa ya. Anggap aja kita lupa. Tadi saya join ya. Join ID-nya kita. Pak Sulaiman, kalau kita lupa password gimana caranya Pak Sulaiman? Ya, gimana Kalau Pak? kalau kita lupa password ada solusinya nggak? Lupa password. Saya yang biasa baru ubah password Pak. Kalau lupa password belum pernah. Oke ya. Ya. Kalau kita mau ngubah password gampang aja kan, karena kita memang hafal passwordnya. Tapi kalau kita misalkan sama sekali lupa password, misalkan udah 2 tahun akunnya nggak pernah dibuka kan, karena dia pasrah, udahlah tinggalin Ya. aja. Yang penting SIP jalan, saldonya nambah terus. Akhirnya dia 2 tahun nggak buka akun, kelupaan passwordnya kan. Solusinya Ya. adalah dengan kita mengklik ya, ada tulisan lupa password di halaman login. Di halaman login di sebelah kanan ada tulisan lupa password. Kita klik tulisan lupa password, kemudian kita ketik user ID berapa yang tadi kita lupa password. Kita ketik nih ya, misalkan ID-nya 006716 ya kan, punya saya tadi tuh. Kita klik kirim OTP. Nah, nanti amal sistem sistem SIP dikirimkan kode OTP-nya masuknya ke nomor WA kita ya kan, masuk dia ke WA kita. Kita sama-sama lihat deh ya, beneran masuk nggak nih? Coba ya kita lihat, masuk nggak nih OTP-nya ke WA kita. Nah, ini karena ini adalah WA versi desktop, WA-nya versi laptop memang nggak ini ya, nggak connect dia. Dia harus WA-nya WA yang versi HP. Nah ya, kita lihat aja sini ya. Kita buka WA versi HP. Kalau yang versi laptop memang dia ini ya, nggak connect. Kalau OTP nggak mau masuk ke yang laptop, dia maunya yang WA versi HP. Oke, kita balik lagi ke asal. Kalau ada yang nanya, berapa kali sih kita bisa minta OTP dalam waktu sehari? Jawabannya adalah teman-teman bisa meminta OTP itu 3 kali sehari ya. Jadi Oke. kalau misalkan bikin pagi, bikin jam 7, password baru jam 8 udah lupa ya. Pada baru bikin jam 7 bikin password, jam 8 udah lupa passwordnya. Nah kan, bikin lagi kan. Pagi bikin, siang lupa, siang bikin lagi gitu kan. Siang bikin password, sore lupa lagi bikin lagi. Jadi dapat jatahnya adalah 3 kali OTP sehari. Misal tadi kan OTP-nya gagal masuk, kita klik aja di sebelah kiri bawah, kita klik kirim ulang OTP. Kita klik kirim ulang OTP. Nah, itu dia tuh kan ada keterangan kode OTP sudah terkirim sebelumnya. Silakan periksa WhatsApp Anda. Jadi nanti jadi caranya yaitu dengan kita mengetik kode OTP yang tadi dari WA ya, kodenya nih ya, kodenya ya 076437 ya. Kita ketik OTP yang udah masuk ke WA kita, kemudian kita ketik password yang baru. Tadi kan passwordnya semangat gitu kan, kita mau ganti jadi semangat dong gitu ya. Semangat dong gitu. Yang punya saya kan tadi passwordnya masih semangat. Kita ganti menjadi semangat dong gitu. Kemudian kita ketik lagi harus sama, semangat dong juga, semangat dong.
Nah, gitu ya. Setelah OTP-nya masuk, ya setelah OTP-nya kita ketik, kemudian kita ketik password baru, kita ketik lagi password baru, kemudian kita klik tombol reset password. Klik, nah gitu ya. Singkat cerita, udah berhasil mengganti password yang baru ya. Udah berhasil membuat password yang baru. Karena password lama kita lupa, maka kita membuat password baru dengan jalan OTP. Ya, jadi di poin nomor 10 adalah member tahu ya. Member tahu cara mereset password. Ada di halaman login, kita klik aja lupa password. Teman-teman nanti tinggal ketik user ID-nya berapa, nanti bakal dikirim OTP sama sistem. Kirimnya kemana? Kirimnya ke WA kita. Udah mau habis nih. Wah, tinggal tiga lagi. Tinggal lagi habis. Baru kita nanti tanya jawab. 3 lagi ya. Pas sabar. 3 lagi. Kemudian keterampilan nomor 11 yaitu nomor 11 ya. Teman-teman harus bisa semua. Yang 13 keterampilan ini teman-teman harus bisa semua, jangan ada yang nggak bisa. Nomor 13, member harus tahu ya, member harus tahu atau menguasai cara mentransfer saldo sesama member. Ini udah tiap hari kita praktek ya. Teman-teman udah hafal semua. Kita praktek aja nomor 11. Kita praktek nomor 11 tadi ya. Kita login. Login punya saya aja. Yang tadi 6716. Nah, kan gimana kita mau transfer saldo nih? Saldonya aja kosong. Pak Sulaiman kan ada saldonya kan? Ada. Coba kirim ke sini nanti saya kirim balik. Buat praktek aja. Ya. Pak Sulaiman kirim ke ID 666 ID 6716 nanti saya kirim balik. Ini buat kita praktek tutorial di layar nih supaya nanti teman-teman tahu kita bikin videonya Ya. di YouTube. Kirim coba ke sini. ID-nya berapa, Pak? ID-nya SIP 006716. 6716. Oke. Kirim berapa? 1000 perak aja. Ya kalau teman-teman mau transfer saldo di SIP ini hebat ya, nggak ada batasan ya. Teman-teman mau kirim 1000 perak juga nyampe. Jadi kalau teman-teman misalkan ada utang gitu kan, belum bayar kopi, bisa kirim pakai transfer saldo. Kopinya 5.000 kan, kirim. Saya kirim nih, Pak ya. Coba kirim Pak ke ID 6716. Mm-mm. Saya kirim 10.000. Oh boleh, nanti saya kirim balik. Ini kan buat praktek kan. Oke. Ke pemilik SIP. Ya, coba kirim. Oke, udah sukses. Udah ya. Oke. Di layar muncul saldonya Pak Sulaiman. Layar zoom. Muncul Berapa saldonya situ? 10.000. Ya oke. Jadi tadi saya dapat kiriman saldo dari Pak Sulaiman sebesar Rp10.000. Karena ini buat praktek, jadi saya kirim balik. Ini ngasihnya ikhlas kan nih? Atau saya kirim balik nih? Ikhlas. Saya kirim balik nih buat untuk keperluan praktek kita kirim balik. Tadi itu ada ya ada catatan historinya. Tadi Pak Sulaiman Boy mengirim ini kalau kredit artinya uang masuk, kalau debit artinya uang keluar. Ini uang masuk ya 10.000 tadi. Nah, karena kita mau praktek ngirim saldo, maka caranya yang pertama adalah dengan cara kita ketik user ID-nya punya Pak Sulaiman. Ini ada nih kan tuh kita ketik. Tinggal diketik aja ya. Ini karena saya pakai laptop, saya copy aja kan. Tuh, saya ketik, saya balikin ke asalnya. Kita ketik user ID yang akan kita kirim saldo, kemudian kita klik validasi, nanti akan muncul namanya. Nama siapa yang mau kita kirim. Namanya udah betul kan, Pak Sulaiman Boy. Jadi, karena namanya udah betul, munculnya baru kita ketik angkanya, jumlah yang mau dikirim, yaitu 10.000. Kemudian, kita kasih keterangan. Bebas ya keterangannya, Bapak Ibu mau kasih apa, misalkan bayar hutang, ya kan. Kemudian kita klik kirim, nanti akan ada konfirmasi
tujuan kirimnya user ID berapa dan jumlahnya berapa. Ini harus kita pastikan harus betul ya, karena sering kejadian orang tuh salah kirim. Wah, kalau salah kirim kan sebenarnya rezeki juga ya. Transfer salah kirim, makanya jangan sampai salah. Tujuan ID-nya berapa, jumlahnya berapa. Kalau udah yakin itu udah betul, baru kita klik ya transfer. Nanti akan diminta PIN-nya. PIN-nya masih sama kan nih? Coba kita ketik ya. Masih sama pun udah ganti nih. Coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sukses. Jadi PIN-nya masih PIN lama nih. Jadi tadi Pak Sulaiman ngasih saya pinjaman 10.000 dan dalam waktu 5 detik saya balikin lagi pinjamannya. Udah habis lagi tadi. Tadi saldonya 0, kemudian dapat kiriman jadi saldonya 10.000, kemudian saya balikin lagi saldonya sekarang balik lagi ke 0. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat historinya di sini ya, historinya. Ada histori transferan saldo. Yang ini adalah transfer saldo masuk 10.000 dari salah yang ini. Yang ini transfer saldo masuk dari Pak Sulaiman 10.000, yang ini transfer saldo keluar kepada Pak Sulaiman dalam rangka bayar hutang. Oke ya. Itu kita sudah praktek tutorial nomor 11. Sekarang tinggal 2 lagi nih ya, tinggal 2 lagi. Kita praktek cara mengecek penghasilan ya. Jadi teman-teman sebagai member SIP harus tahu ya, harus tahu cara mengecek penghasilan. Ya. Kayaknya kalau kita pakai akun baru nggak bakal ada angkanya kan, karena dia baru jadi akunnya gitu. Kita pakai akun yang lama aja, akun yang udah lama, yang udah pernah dapat gajian. Kalau kita pakai akun baru nggak bakal muncul gajiannya karena dia memang baru kan. Nih yang ini kan. Jadi teman-teman kalau mau lihat penghasilan kita di pojok kiri atas klik garis 3, nanti kita pilih profit sharing. Karena akun ini baru bikin barusan, jadi nggak pernah dapat gajian ya, nggak ada historinya. Tapi kita coba logout, kita login lagi ke akun yang udah pernah dapat gajian ya. Kita cari ya mana yang akun udah. Kita cari aja akun ini misalkan. Ini adalah akun Bendahara SIP ya. Bendahara SIP juga punya akun ya teman-teman. Jadi kalau ada keperluan Bendahara bisa melakukan transfer saldo. Nah, Bendahara ini karena dia punya saldo, otomatis dia dapat dividen juga karena dia punya saldo. Maka kita lihat profit sharing. Cara mengecek penghasilan adalah dengan cara kita sebelah kiri klik profit sharing, akan muncul nanti ya. Akan muncul kalau di tampilan depan ini adalah namanya penghasilan global ya. Kemarin di tanggal 9 Januari ada penghasilan global, kemarin tanggal 9 Januari ada penghasilan global sebesar 12.800.000. Ini global teman-teman ya, jangan girang dulu ya. Begitu ngelihat begini, oh saya dapat 12 juta, nabung cuma 10.000 dapat 12 juta. Jangan girang dulu. Di halaman depan itu adalah penghasilan global. Penghasilan kita yang mana? Penghasilan kita adalah yang di sini. Teman-teman klik sebelah kiri, lihat profit sharing. Nah, di dalamnya itu barulah itu penghasilan kita. Tadi akun Bendahara saldonya 600.000, penghasilannya pada tanggal 9 Januari adalah totalnya 1.200. Jadi di penghasilan kita itu ada 3 komponen ya. Komponen pertama dividen. Dividen ini artinya semua yang punya saldo pasti dapat dividen. Ingat ya, semua yang punya saldo tabungan pasti dapat dividen dari SIP, pasti tuh ya. Punya saldo pasti dapat dividen. Sedangkan ya royalti ini ini syaratnya kalau mau dapat royalti kita harus punya bawahan yang nabung ya. Kita punya bawahan yang nabung baru dapat royalti. Kalau kita nggak punya bawahan ya nggak bakal dapat royalti kan gitu. Ini kan bendahara, dia kan nggak ngajak-ngajak nih, nggak punya bawahan. Bendahara nggak punya bawahan, maka bendahara nggak dapat royalti ya. Kemudian tunjangan ini kita akan mendapat tunjangan kalau kita punya peringkat ya. Kalau punya peringkat dapat tunjangan, kalau kita nggak punya peringkat maka nggak punya tunjangan. Akun Bendahara tadi kan nggak punya peringkat, maka akun Bendahara tidak dapat tunjangan. Jadi kesimpulannya, di akun Bendahara dividen sama dengan 1.200, royaltinya sama dengan 0, tunjangannya sama dengan 0. Jadi dijumlahin 1.200 tambah 0 sama dengan 1.200 gitu ya. Oke. Itu adalah praktek tadi yang nomor 12. Nah, sekarang kita praktek di tutorial nomor 13. Alhamdulillah ini adalah keterampilan yang ke-13 yang ya terakhir ya yang harus kita kuasai. Teman-teman sebagai member SIP harus wajib bisa ya. Jangan bingung gitu. Kok saya nggak tahu nih nama-nama anggota saya siapa aja. Padahal ada di dalam web. Jadi member SIP
harus tahu ya, harus tahu cara mengecek database anggota. Kita praktek. Jadi nanti di sebelah kiri atas teman-teman klik garis 3, nanti ada tulisan jaringan, kita klik ya. Tulisan jaringan kita klik, kemudian nanti sistem meminta PIN. Minta PIN terus kan? Kita udah tahu ya kalau PIN standarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita klik verifikasi. Nah, aduh. Siapa? Oh, bendahara SIP. Bendahara kan PIN-nya kan kita nggak tahu ya. Coba ntar lagi ya. Tadi kita mau ngapain sih? Oh, mau ngecek jaringan. Mau ngecek jaringan. Kemudian PIN-nya tadi sama bendahara udah diganti nih. Nggak tahu saya juga nih. Coba-coba aja dulu ya. Udah diganti sama bendahara nih. Bendahara nih. Oh, janganlah. Gitu ya. Pokoknya kalau kita mau ngelik jaringan, kita klik ini ya. Kita klik jaringan, nanti akan muncul PIN. Karena saya nggak tahu nih PIN bendahara nih. Bentar, saya tanya dulu sama bendaharanya. Ya, nanti ketahuan PIN-nya. Nggak jadilah, nggak jadi. Gitu ya. Jadi teman-teman silakan masukkan PIN-nya, kemudian klik tombol verifikasi, nanti akan muncul ya. Nanti akan muncul database anggota kita ya. Intinya apa? Intinya database anggota kita ada di menu jaringan. Ada di menu jaringan, nanti di situ akan ada nama, nomor HP, dan jumlah saldonya. Ingat ya, di menu jaringan akan ada semua anggota kita, semua anggota kita namanya, nomor HP-nya, dan juga saldonya. Jadi kita bisa memantau anggota kita dari yang level 1 sampai yang level paling bawah di menu jaringan, dengan syarat kita harus memasukkan PIN tadi ya. Dikunci ya sama sistem, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk jaringan. Kalau kita nggak tahu PIN-nya nggak bisa masuk. Itu ya. Intinya apa? Di jaringan ada database tentang nama, nomor HP, dan saldo. Semua anggota yang ada di bawah kita ada di menu jaringan. Alhamdulillah, ke-13 keterampilan ini sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nanti video ini akan kita share dalam YouTube ya, ke dalam YouTube. Nanti mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Recording stopped. Oke. Ini udah balik ke asal ya Pak Sulaiman ya. Udah Pak. Oke, jadi